Belajar dari masa lalu, hidup untuk hari ini, berharap untuk hari esok. Yesaya 43 ayat 18 berkata, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Seorang yang tak memiliki visi masa depan, kehidupannya selalu kembali berputar ke masa lalu. Masa lalu berguna hanya untuk belajar, baik dari keberhasilan atau kegagalan, bukan untuk tinggal di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari pagi hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh antusias sukacita bagi Tuhan ayat kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Saya percaya selalu pasti diberkati pada pagi hari ini. Amin. Karena kasihnya kita dapat berkumpul kembali untuk beribadah bersama. Amin semuanya. Mari saudara-saudara silakan duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk memuji Dia, menyembah Tuhan kita. Karena Dia yang layak kita puji dan sembah. Amin semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini ya Bapa. Kasih anugerah-Mu yang Kau berikan pada kami Tuhan. Kami datang di hadapan Engkau. Kami minta Tuhan, layakkan setiap hati kami untuk memuji Engkau Bapa. Layakkan kami Tuhan untuk bisa menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah Engkau memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada hari ini ya Bapa. Biarlah yang datang dalam beban berat apapun pergumulan Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah Engkau yang angkat semua pergumulan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari ini ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Mari saudara-saudaraku kita angkat pujian Bapa kita, Bapa yang setia. Amin semuanya. Terima kasih Tuhan.
hadapan Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami mau bersuka cita di depan Engkau. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Shalom saudara, abaikan tangan, shalom, shalom. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudara, mari saatnya saat ini kita mau memuji lebih lagi. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap ini tenaga kita semua. Kenapa? Karena Dia yang sudah membebaskan hidup kita dari segala dosa kita, dan bahkan Dia mati dan hidup. Dia hidup buat kita semua. Amin saudara. Amin. Yes.
di mana itu sebagai peringatan akan Tuhan, di mana Dia rela mati buat engkau dan saya. Karena salibnya kita hidup, karena salibnya kita dibebaskan. Haleluya Lord, thank you Lord. Hanya Dia Yesus, karena Dia mengasihi dan mencintai kita semua. Dia korbankan dirinya, hidupnya, tubuhnya, dan disalib karena menebus dosa kita semua. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru.
mengucap syukur Tuhan. Walaupun kami tahu manusia jasmani kami semakin hari akan menjadi semakin merosot, tetapi persekutuan dengan Tuhan, firman Tuhan akan membuat manusia rohani kami semakin hari semakin kuat di hadapan Tuhan. Ada perkara yang harus kami perjuangkan sehingga kami tidak malu bertemu dengan Engkau muka dengan muka. Itu sebabnya setiap kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kami mau arahkan pikiran kami kepada Tuhan lebih daripada apa yang ada di dalam dunia ini. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus yang firman-Mu sampai kepada setiap kami, dan kami siap untuk diubahkan. Hamba-Mu berdoa biar setiap umat-Mu boleh menghargai waktu-waktu pembelajaran firman seperti pagi ini. Kami mengikat segala kuasa di udara yang mencoba mengalihkan kami kepada perhatian yang lain, baik yang di tempat ini maupun yang di luar sana yang sedang mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan akan menjadi terang bagi kehidupan kami. Haleluya, semua kita berkata amin. Bapak Ibu jangan dulu katakan tidak ada kebetulan, ya. Haleluya, selalu ada kebetulan. Kalau kita bisa sama-sama menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang waktu dan kekekalan, ya. Jadi kita akan melihat bagaimana seharusnya kita menyikapi apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menjembatani dunia yang sementara ini dengan kekekalan, ya. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak hanya sementara, saudara, ya. Walaupun kita tahu itu sementara di dunia ini, tapi sebagai anak Tuhan ada yang namanya kekekalan yang harus juga kita upayakan di dalam kita hidup di dalam dunia ini. Nah, apa saja yang manusia itu bisa bawa pada kekekalan itu? Karena apa saja yang kita upayakan, yang kita miliki di atas muka bumi ini, rumah yang bagus, kolam renang yang besar, tidak akan pernah kita bawa ketika kita menghadapi satu kematian. Bapak Ibu, itu sebabnya banyak anak Tuhan yang takut dengan kata mati. Gitu. Itu sebabnya kalau sakit cepat-cepat pergi ke dokter. Supaya apa? Supaya tidak mati. Padahal di dalam sisi lainnya dia berkata, aduh, aku jangan mati dulu. Karena banyak hal kita tahu bahwa kita belum mengerjakan sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Nah, kita melihat kalau kita ini pergi kepada seseorang, atau kita datang kepada seseorang, atau kita pulang ke Indonesia, pasti kita juga berpikir, ya, apa yang kita bisa bawa untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, gitu, ya, untuk anak kita mau sesuatu yang kita bawa sehingga kedatangan kita itu bisa menyukakan orang yang kita kunjungi. Kalau Bapak Ibu itu mau ketemu sama teman saudara, gitu, ya, mau pulang ke Indonesia, mau reuni nih, saudara mesti ingat teman-teman dekat bawa apa. Sebab kalau saudara nggak bawa apa-apa, saudara malu, betul nggak? Atau saudara biarin aja, gitu. Nah, ini cuma persenannya kecil. Orang yang tinggal di Australia, kalau mau ketemu seseorang yang pulang di Indonesia, pasti dalam hati kecilnya, apakah itu orang tua, apakah itu teman dekat, mikir nih, mau bawa sesuatu kenang-kenangan. Kalau mahal, belinya di Myers, betul? Kalau murah, Pedis. Ini sudah biasa, karena ingin membawa sesuatu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua kita sedang menuju kematian, dan kita tahu kalau kita berkata, kita akan jumpa dengan Tuhan. Saudara nanti pasti akan malu kalau kita itu tidak mengisi ini, mempersiapkan sesuatu yang kita bawa kepada Tuhan. Ada seorang yang kaya, dia berkata kepada pegawai-pegawai, kamu pergi nih, ya, beberapa waktu. Kalau kamu kerjakan kitchen, bersihin kitchen, kamu bersihin kolam renang, kamu bersihin kamar mandi, itu semua dikasih, ya, karena kalau orang kaya di Indonesia kan lagunya banyak, gitu. Setrika ada, kemudian apa lagi? Ngurus anjing ada, gitu. Bersihin kolam ada, gitu. Apa lagi? Banyak, kan? Nah, ini dia pergi, semua saya isi job description. Bapak Ibu, ketika tiba-tiba orang kaya ini pulang, apa yang terjadi? Tidak semua pegawainya rajin, saudara. Dia pikir masih lama, dia keluar negeri masih lama. Nggak tahunya cuma beberapa minggu dia pulang. Orang yang rajin, yang dapat tugas menyelesaikan untuk membersihkan kitchen, dia akan cepat-cepat.
menyambut tuannya. Welcome back Tuhan. Apa kabar? Gimana kitchennya? Kinclong. Berani. Tapi kalau tidak mengerjakan sesuatu yang diperintahkan Tuhannya, pura-pura sakit, saudara. Pembantu sapu ini kok di kamar dulu. Bangun. Gimana kalau berenangnya? Takut dia, lumutan semua. Kadang-kadang gak berani ketemu sama Tuhannya. Nah, saya berharap saudara dan saya itu gak pernah takut kapan saja kita dipanggil Tuhan. Kalau kita masih punya kesempatan seperti begini, seharusnya kita memperhatikan hal-hal yang kekekalan yang ada, karena waktu itu tidak bisa kembali. Ya, saudara kasih Tuhan. Alkitab di 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18 berkata seperti begini. Kalau saudara bisa baca, ya, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dalam hari kesehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang lebih segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan apa? Dan sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi kita di atas muka bumi itu tahu ada dua hal, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, yang sementara dan yang kekal. Satu ayat lagi sebagai fondasi daripada tema khotbah hari ini, Matius 19 ayatnya yang ke-16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, ya, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Semua kita sadar bahwa kematian bukan selesai. Kalau kita menganggap kematian itu adalah selesai secara hidup manusia, maka kita akan hidup sembarangan. Yang penting happy, gitu. Menikah, gonta-ganti, ya toh, nyakitin orang, nyakitin istri, nyakitin suami, gitu ya, nyakitin anak, nyakitin orang tua, pokoknya begitu tuh. Karena apa? Mati yang di situ, gak kuat, gak tahan, bunuh diri, begitu kan? Karena mati selesai. Nah ini kita gak terlalu tertarik, karena ini memang bukan begitu. Hidup kita kan bukan begitu. Kita masih ada di dalam dunia ini, ada yang diusahakan. Sebab begini loh saudara, manusia orang Kristen itu diawali dari korban Kristus di atas kayu salib, dan itu yang mengerjakan Kristus. Kita menerima keselamatan. Kemudian nanti kita akan dijemput Kristus untuk menerima akan upah yang besar, kan gitu. Nah, perjalanan dari kita menerima Kristus sampai kita itu mendapatkan pahalanya, itu yang mengerjakan bukan Kristus, yang mengerjakan saudara dan Roh Kudus. Kalau Tuhan berkata begini, aku naik ke surga ya, nanti aku kirimkan penolong bagimu yang akan memimpin kau dalam jalan kebenaran. Saudara, kalau tidak ditolong oleh Roh Kudus, kita tidak akan pernah bisa sampai kepada destinasi yang ada. Tidak akan sampai kepada pengharapan yang Tuhan berikan, yaitu kekekalan yang ada. Nah, sementara waktu, kalau kita ngomong soal waktu itu kan ada orang bilang waktu ini cepat ya. Siapa yang di sini berkata waktu di sini cepat? Ya, segera pulang ke Indonesia, pergi ke desa. Lu lama, sudah ngapa-ngapain baru jam 9. Ya kan? Pernah gak ngerasain gitu, pulang ke kampung sebentar gitu, udah komplit, udah mengkilat semua, udah gitu, masih jam 11. Nah sementara di sini kita bilang waktunya cepat banget, ini sudah Agustus, baru kemarin Happy New Year, sudah lagi akan goodbye this year. Kan begitu. Apakah detiknya berbeda? Sama, menitnya sama betulnya, harinya sama-sama. Cuma yang akan membedakan itu adalah umur. Ada sekarang sudah berumur seperti saya sekitar 60-an. Ya. Saya itu kalau kemana-mana sekarang itu lebih suka diantar. Makanya kalau saudara mau menyerahkan hati saya, coba-coba ngelamar mengantar saya. Tadi kan ketinggalan USB-nya. Itu mesti tahu lah. Saya ini pasti sudah lemahan begitu ya, kira-kira gitu. Yang visi saya ajak orang Pak,
suruh kirim. Terus matanya dia melihat nganggur Pak. Saya suka ya punya sahabat seperti itu sih. Jadi mencarikan solusi yang berkata siap gitu. Saya pikir saya mau menerangkan ini tanpa itu peninggalan. Sebenarnya sudah saya copy, tapi kok nggak masuk. Ada di sini kita gitu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, secara waktu itu kita itu sepertinya beda-beda. Nah, nanti umur itu yang akan membedakan. Ada orang yang bisa hidup sampai 60 tahun, 70 tahun, tapi ada orang yang baru 2 hari. Kita pernah ya Pak ya, menguburkan anak umur 2 hari. Anaknya lahir senang banget, 2 hari kemudian nangis dia. Kenapa? Meninggal dunia. Yang membedakan nanti ada di situ. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lambat bagi kelompok orang tertentu, cepat bagi orang-orang yang di kota metropolitan seperti kita ini. Kejar-kejaran waktunya ya. Nah, saya mau tanya kepada saudara, waktu itu yang akan membuat kita ini bisa berpikir seberapa banyak kita ini bisa menghasilkan sesuatu. Makanya kan kejar-kejaran. Kalau saudara di sini nih, gitu, kerja nggak habis-habisnya seperti begitu, boleh lah. Nanti kita lihat ya, apa yang membuat saudara dan saya ini gagal mempersiapkan kekekalan nanti, yang itu pasti akan kita hadapi. Karena waktu itu yang menggeser kehidupan kita, ya, dari SD berubah jadi SMA. Itu karena waktu. Dari SMA naik ke universitas itu kan karena waktu loh. Tiba-tiba saja status saudara dari mahasiswa. Itu waktu yang bisa tarik lagi. Itu ya, sudah dikasih Tuhan. Terus waktu itu bergeser dalam kehidupan kita. Dan kadang itu waktu termasuk jahat juga ya. Karena bisa nyetok kita sewaktu-waktu. Lagi pacaran. Wih, anak muda kalau lagi pacaran kan lupa waktu. Di stop sama maknya. Pacaran tidak boleh lebih dari jam 8 malam. Jadi jam 8. Kalau saudara langgar, ketika saudara minta dia jadi istri Anda, maknya berkata, dia nggak tahu waktu. Itu investment kan? Investment kebaikan, kejujuran, ketaatan. Betul ya? Sebenarnya itu kalau lagi naik pesawat itu kadang naik nonton film ya, nonton film di kursi depan itu, wah lagi seru-serunya di James Bond misalnya gitu ya, wih lagi mau menang nih, tiba-tiba pilotnya berkata, Bapak Ibu pesawat segera landing, tolong dimatikan semua device Anda. Gitu ya, saudara mau marah-marah sama pilot dilempar loh, gitu, hati belum selesai, kejam banget waktu itu, ya dong. Karena memang tidak bisa balik. Nah, saudara dikasih Tuhan, tetapi waktu itulah yang Tuhan taruh di dalam hidupmu dan hidupmu, sehingga saudara bisa menikmati apa yang disebut dengan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Waktu yang lampau kita sebut sejarah, jadi memori dalam hidup kita. Masa otak kita bisa mengisi segala sesuatu yang ada di depan kita? Nggak ada. Itu cuma bayang-bayang. Enggak, minggu depan aku pakai baju merah. Itu angan-angan. Tetapi kalau saudara berkata minggu lalu saya pakai baju merah, itu namanya minggu. Itu nggak bisa balik, Bapak Ibu. Ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, rupanya yang pertama, manusia biasanya bisa mengalami apa yang disebut dengan penyesalan. Ya, karena waktu. Banyak orang-orang yang sudah tua bangga pada waktu masa mudanya, sukses, berhasil, tetapi pada masa tuanya nyesel, saudara. Nyesel sekali karena apa? Pada masa mudanya dia kerja keras, dia lupa segala sesuatu, dia kumpulkan banyak hal. Aku mau punya rumah besar, padahal ketika tuanya kayak apa, saudara? Ya kan? Dia bikin kolam renang yang besar, wih. Olimpiade size. Saudara kalau sudah tua jalan 2 langkah aja udah ngos-ngosan. Jadi yang berenang siapa? Pembantunya yang bersih berenang. Pembantunya anak lagi, panggil istrinya dan anak-anaknya berenang. Dia bikin taman yang luar biasa pada waktu muda. Saudara, saya sering kali ketemu atau punya klien yang tanya antar itu yang agak minggir-minggir gitu ya Pak ya, yang di daerah agak minggir, besar, bagus tempatnya, tapi dibuat taman tengahnya.
di depan rumahnya ada paving yang kita bisa masuk mobil. Dan ketika saya melihat ke atas, saya ingat Uluru. Siapa yang pernah ke Uluru? Aku, ya kan? Di Uluru itu kalau malam kita gongak gini, bagus. Karena langit terbuka, banyak bintang. Saya percaya ini orang malam pasti kayak Uluru ya. Dia berkata, aku nggak tahu Uluru. Loh, orang Australia nggak tahu Uluru, aku aja tahu. Pergi sono. Bagus gitu. Tetapi nanti kalau sudah tua, apa yang dia buat, saudara? Yang lihat taman yang bagus enggak, matanya sudah rabun. Yang menikmati taman siapa? Hah? Pembantu. Iya tuh. Agak kurang ajarnya pembantunya ngajak istrinya sama anaknya. Yang jawab. Nyesel aku, ngumpulkan banyak uang. Kerjanya keras siang dan malam, gereja dilewatkan, apalagi komsel dilewatkan, nyari uang sebanyak-banyaknya. Ketika sudah banyak uang, saudara begitu tua, maka hutang buat anaknya. Ya, si suami istri nggak pernah menikmati namanya short break, long break, nggak pernah kerja melulu. Uangnya banyak, tapi di masa tuanya anak-anaknya berkelahi. Sedangkan kalau urusan waktu, saudara harus tahu ya, banyak orang menyesal. Karena apa? Karena mengejar perkara-perkara yang sementara. Nasihatnya begini. Firman Tuhan berkata bagi kita yang mungkin masih muda, yang masih diberi kesempatan ya, jangan hanya mengejar hal-hal yang sementara yang bisa kita banggakan. Ya, wah masih muda, olahraga aja ya, itu banyak yang suka olahraga, Senin olahraga, Selasa olahraga, seger semua. Tak beritahu nanti kalau tua juga melorot. Melorot apa saja? Ya kan? Kau banggain apa? Makanya Alkitab berkata tadi, mungkin manusia jasmani kita merosot, tetapi saudara punya banyak contoh akan pahlawan-pahlawan memang. Manusia rohani ini harus kuat, Bapak Ibu. Abraham pernah berkata, aku ini sudah tidak tahan, tubuhku merosot. Di dalam kitab Roma dikatakan, tapi rohku semakin kuat. Apakah roh saudara semakin kuat? Apakah yang saudara kejar, ya, apa yang kita banggakan itu sebetulnya sedang menuju kepada kekekalan. Apa yang kita lakukan itu sebetulnya sedang menuju kepada kekekalan. Nah, banyak orang nggak berani menghadapi kekekalan yang ada karena kita ini terobsesi dengan sesuatu yang sementara. Ya toh? Jangan tunggu sampai tua dan berpenyakitan. Kemudian saudara berkata, aku mau melayani Tuhan. Diterima nggak Pak? Kita terima. Ya kan? Tapi terlambat. Kita terima. Kalau kakek-kakek melayani di sini, kira-kira bagian apa Pak Iba? Ini belum ada yang kakek, ada di 1-2 termasuk saya sudah diterima. Tetapi yang muda-muda ini saudara, jangan sampai saudara kehabisan kesempatan yang ada. Buatlah sesuatu kesaksian memang. Tuhan itu sukanya menyembunyikan sesuatu sih, saudara ya. Kalau kita tahu ya, nanti kita akan mati 5 tahun lagi. Mati kita itu telinganya lepas, hidungnya lepas, gitu. Karena kena lepra, tangannya lepas. 5 tahun lagi, apa yang sudah buat? Saudara pasti giat melayani Tuhan. Ya kan? Tapi saudara nggak tahu kok. Bisa juga sebentar lagi. Makanya ada sesuatu yang tersembunyi. Sebagai anak Tuhan kita ini harus sadar dan pandai. Karena belajar akan firman Tuhan apa yang Tuhan mau. Alkitab berkata manusia lahiriah kita pasti merosot. 10 tahun yang lalu saya punya keinginan yang besar. Saya punya semangat yang besar. Betul ya? Sampai sekarang saya keinginannya besar, tapi kemampuannya merosot. Saya butuh orang lain. Saya butuh partner. Saya cari orang-orang yang bisa menjadi rekan sekerja di dalam melayani. Keinginan saya untuk menginjil menggebu-gebu, memenangkan orang menggebu-gebu. Waktu itu masih bisa kita besuk orang 1 hari 2-3 orang. Tapi kalau sekarang sudah merosot,
Oh, mau ngajakin istri makan es krim aja semangatnya luar biasa. Jam 12 siang, begitu jam 5 ketemu istri, cuma ngomong, tadi aku mau ngajak kamu makan es krim, lalu di rumah aja ya. Betul kan? Ada beberapa dari saudara gitu, semangatnya luar biasa. Giliran sampai ke rumah jam 4, jam 5, udah guling lebih enak daripada steak, saudara ya. Nah itu merosot, tetapi biarlah manusia batinnya kita, Alkitab berkata diperbaharui dari hari ke hari. Itu artinya setiap hari diperhatikan dan diperbaharui. Sisa hidup kita ini sangat penting, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah kemudian tadi Matius menghubungkan dengan perbuatan baik. Perbuatan baik apa? Selama journey of life ini yang membuat saya bisa masuk di dalam kegagalan. Orang berhenti kepada perbuatan baik. Saya bersyukur sih, minimal saudara dan saya kalau beragama atau mengikuti Kristus, minimal saudara menjadi orang baik. Amin. Coba ngomong sama saudara, kamu ini orang baik. Kalau ternyata tidak baik, laporkan ke saya. Pak, Bapak tadi kan suruh bilang kamu orang baik. Dia nggak baik, Pak. Istri nggak baik, laporkan ke saya. Nanti kita training. Gitu. Training bagi orang-orang yang tidak baik itu gampang kok. Gitu. Biasain aja berbuat baik, kemudian kita jadi baik. Tetapi kita tidak akan pernah menjadi orang yang diubah hidupnya, kemudian menyukakan hati Tuhan. Gitu. Nanti kan kita ditanya, kamu bawa apa nak? Ini loh sertifikat rumah, nggak penting. Ini gede banget, nggak penting saudara. Aku bawa tabunganku, nggak penting. Di hadapan Tuhan nggak penting saudara. Kalau membawa sesuatu kepada orang yang dia suka, itu ada sukacita yang besar. Betul ya? Jarang orang mau bertemu kepada saya di rumah. Jarang membawa seafood, jarang. Karena saudara tahu, saya tidak suka seafood. Betul kan? Ya mikir-mikir selalu tuh, dibawain apa? Ya dia tahu. Yang datang apa? Kulit ayam. Ya sih. Tapi kalau dia punya kepentingan dengan istri saya, masih bisa negosiasi. Ibu, saya bawa seafood karena saya tahu ibu tidak pernah makan seafood di rumah. Saya bilang makan seafood di luar. Ya kan? Orang yang pas tempat saya sudah tahu, berkata kalau mau makan seafood di luar sana, ya kan? Jadi kita tidak salah paham. Nah itu nggak suka baunya. Nah cuma rumah kok nggak suka rumahnya kan? Saya mesti nginap di luar. Ini bukan bukan apa diskriminasi enggak, tapi saudara tahu apa yang saya suka. Dan ketika saudara tahu Kentucky Fried Chicken, saya bilang kita nggak usah repot-repot. Apakah betul? Saya berkata begitu. Nggak usah repot-repot kalau begitu, artinya sama dengan thank you very much. Tidak saudara. Sudah gitu ya. Kalau saya tahu Mimi itu kesukaannya, dia juga kayaknya nggak suka seafood. Nah, ya, jadi kita sebelumnya punya banyak teman di sini. Kita punya geng sendiri, geng tidak suka seafood. Saya bawa ke sana, dia kata, Bapak repot-repot. Padahal artinya thank you very much. Artinya sana. Kan seperti begitu. Kepada Tuhan juga hal yang sama. Ya. Perbuatan baik apa? Tuhan itu maunya jiwa-jiwa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi bagaimana kita ini bisa melakukan segala sesuatu di dalam dunia ini yang ada hubungannya dengan penginjilan, yang ada hubungannya dengan jiwa-jiwa nanti datang kepada Tuhan. Lalu apa yang kita banggakan? Keberhasilan kita malah justru menjadikan orang lain menjadi iri dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu bisa kita kemas menjadi sesuatu yang memberkati mereka, mereka akan kenal dengan Tuhan Yesus. Tetapi permasalahannya di 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17 itu dikatakan ada penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal. Orang kalau sudah mulai dia berpikir tentang Kristus juga untuk orang lain, dia akan mengalami penderitaan. Tapi Alkitab berkata apa? Ringan. Padahal
berat buat kita. Tapi kita berkata, ring, anak kecil, si Colin, itu diajar terus sama bapaknya, main keyboard, main bass. Itu dia bisa salah mengerti loh. Tapi ini kan jam main game. Main. Tapi nanti, kira-kira ya, mungkin 5-10 tahun yang akan datang, dia akan jadi pemain keyboard yang bagus, dia akan menjadi pemain bass yang bagus, dan kemudian oleh bapaknya akan dilombakan di Olimpiade. Ini adalah apa namanya, buatan budaya. Dilombakan, berhasil kan? Apakah penderitaan yang ringan itu sebanding dengan ketika dia menjadi juara? Dia berkata, thank you. Luar biasa. Ini cuma Olimpiade, belum Olimpiade plus. Olimpiade plus itu artinya ada yang lebih lagi saingannya. Kan gitu toh? American Got Talent. Ada lagi lebih apa? Dan itu akan merupakan satu kemuliaan, sesuatu hadiah yang akan dia dapatkan. Nah, kita berkata ada penderitaan ringan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan terus-menerus kita memandang kepada hal-hal yang tidak enak. Bapak Yuki itu kena tangannya itu nggak tahu dia nyuci mobilnya karena sayang sama mobilnya, dicuci juga hampir lepas saudara anunya, jarinya. Waduh, sakit sekali. Dia katakan sakit. Untung dia tidak ngeliatin jarinya terus. Kalau dia ngeliatin jarinya terus, hari ini tidak main bass. Aduh sakit ya. Mungkin menurut saya diludahi dan dia kerjakan yang lain, sembuh saudara. Betul kan? Ada dan saudara kalau luka tuh dipikirin luka. Saudara nggak bisa berbuat apa-apa, udah dalam nama Yesus, kemudian saudara mengerjakan hal yang lain, tiba-tiba sembuh. Harusnya begitu ya. Nah, dalam kehidupan Kristen kita juga hal yang sama. Mungkin kita dipahitin sama orang, jangan lihat pahitnya terus. Dalam nama Yesus, kerjakan pekerjaan yang lain. Nah, itu nanti tiba-tiba sembuh sendiri. Dan ketika itu menghasilkan kemuliaan, saudara akan lupa dengan orang yang menyakiti kita. Ya kan? Jangan diingat terus. Udah diganti dengan kemuliaan Tuhan kok. Dirugikan sama orang 1000. Jangan diingat terus. Jadi memori aja. Padahal Tuhan sudah ganti 100.000. Masih ingat yang 1000. Karena ada kemuliaan ketika kita ini menjadi tahu bahwa kita ini tidak berfokus kepada penderitaan. Alkitab berkata kita sedang ada di dalam pertandingan. Katakan pertandingan iman. Maka fokusnya harus ke depan, yaitu pengharapan kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi kita ini sedang dalam pertandingan iman yang luar biasa. Saudara kejar harta di bumi, saudara juga harus kejar. Di bumi ada harta, di surga ada harta nggak? Ada. Saudara ngejar rumah di bumi. Di bumi ada rumah, di surga ada rumah nggak? Tuhan bilang sediakan rumah bagi kamu. Ya, saudara yang jomblo ngejar pernikahan. Di surga ada pernikahan nggak? Ada pernikahan anak domba. Mempelainya saudara. Kalau saudara nggak kejar itu malu loh. Ya kita kerjakan secara sementara ini sebetulnya sebanding dengan apa yang kita kerjakan di dalam kekekalan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus bisa mengerti sebetulnya hanya ada 2 hal yang bakal terjadi di dalam kekekalan. Yang pertama adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Semua kita berkata semua akan berlalu, tetapi firman Tuhan apa? Kekal selama-lamanya. Ini saudara kerja. Uang sementara, punya uang banyak sementara. Saudara, nggak beli kulkas besar. Makanya nggak bisa beli kulkas bagus. Beli kulkas besar, dimasukin mana kan? Saya memberitahu kalau tua nyesel, dibuka manis nggak boleh dimakan, asin nggak boleh dimakan, air es nggak boleh diminum. Minumnya cuma air hangat. Buat apa? Ya boleh sih, tapi jangan bangga di kulkas nih, gitu ya. Tapi dia nggak bangga sih, dia cuma senyum bahagia sih.
Saya bilang kulkasnya bagus gitu ya. Dia bahagia. Tapi kadang-kadang dia nggak bangga dengan kulkas itu. One day dia nggak bisa minum es kok. Gitu. Enggak. Ada yang kita banggakan. Nah, kita melihat harta di bumi, rumah di bumi. Kita ngejar enggak rumah di surga? Kita ngejar enggak harta di surga? Nah, bagaimana caranya Alkitab itu mengajar? Petrus contohnya. Orang yang luar biasa. Dia jagoan, profesional fisherman. Saudara tahu kalau dia mau kaya, gampang. Loh, ikan yang di jalan mereka itu sebetulnya ikan-ikan spesial yang bisa menjadi santapan raja. Ya kalau mau kaya, fasilitasnya banyak, kesanggupannya banyak. Tapi ketika dia dipanggil Tuhan, dia berkata, aku ikut Engkau ya Tuhan. Dan saudara tahu pada waktu dia menjadi murid Tuhan, apakah rumahnya gede? Rumah mertuanya saja. Ya. Apakah saudara tahu di Alkitab berkata Petrus itu depositonya sekian? Nah, mereka hidup sederhana, tapi dia mengirim Tuhan sungguh-sungguh penderitaan ringan yang dialami. Betul ya? Matinya juga dibelah juga. Ya apa namanya disalib terbalik. Paulus ini bukan orang sembarangan. Dia orang Yahudi, warga negara Roma, pinternya luar biasa. Kalau jadi rektor mah pasti dia jalan, saudara ya. Betul nggak? Dia termasuk orang yang ditakuti, orang yang berpengaruh. Dia termasuk anggota mahkamah agama. Siapa yang bisa ngalahin si Paulus? Dia itu murid khususnya Gamaliel. Ya. Sekolah petamburan aleng-aleng. Alfa Crucis ya, apa namanya Blitar. Orang pintarnya nggak karuan saudara. Kalau dia mau jadi orang berhasil tuh, waduh bisa. Tapi dia berkata begini, semua aku anggap sampah karena siapa? Kristus. Wih, nah, sampai bisa nggak ya? Apa yang kita buat di atas muka bumi ini, akhirnya kita bisa berkata begini, aku bersyukur dikasih kesempatan menjadi seorang pengusaha. Aku bersyukur menjadi seorang karyawan di satu perusahaan besar. Aku bersyukur, tapi semuanya itu dibanding pengenalanku dengan Kristus tidak seapa-apanya. Aku bersyukur ya dikasih kekayaan. Aku bersyukur ya dikasih anak yang ganteng-ganteng. Tetapi dibandingkan dengan Kristus nggak ada apa-apanya. Bisa nggak kita sampai ke situ? Kenapa? Karena kalau kita tidak sampai ke situ, kita miss kekekalan yang ada. Sibuk, ya, betapa banyak kehidupan kita yang jadi sibuk. Loh ya, kan belajar hukum lagi. S2-nya hukum, S3-nya hukum. Kita pernah punya jemaat S3 hukum. Wih, saudara tahu sekarang dia jadi apa? Dosen fakultas hukum. Kalau sudah jadi dosen fakultas hukum, ngapain lagi? Nggak selesai kan? Saudara sekolah sains komputer, wih, jadi ahli komputer kayak si Rafa. Siapa dia? Komputer sini. Bangga kan saudara? Wih, S1 komputer. Komputernya sudah berubah. Tahun depan sudah, wih, modemnya lain, apps-nya lain. Nggak dikejar, sampai kapan saudara? Nah yang tidak berubah firman, maka saya putuskan aku mau. Loh firman Tuhan itu kan sama, tunggu sekarang sampai selama-lamanya ya toh. Yang namanya perkelahian Goliat dan Daud, ya, yang menang siapa? Sampai nanti di surga juga yang menang Daud. Gak berubah kok. Tetapi setiap kali ada cerita tentang Daud dan Goliat yang disampaikan oleh hamba Tuhan, itu bisa ceritanya lain, bisa hikmatnya lain, bisa gairahnya lain. Satu kali kita dikasih cerita soal Daud dan Goliat di conference kita, conference hamba-hamba Tuhan di Foursquare. Ini pendetanya ngomong soal Daud dan Goliat, tapi nggak tahu bagaimana dia bisa cerita soal Daud dan Goliat, itu banyak yang bertobat hamba-hamba Tuhan itu.
Ceritanya cuma gitu lah, pakai kelereng gini-gini. Tapi itu mudah banyak orang. Makanya sudah dikasih Tuhan. Saya menerima panggilan Tuhan karena saya tahu yang saya kerjakan itu lagi link dengan apa yang disebut dengan kekekalan. Bersama-sama saya berdoa supaya waktu dan kekekalan ini sungguh-sungguh menjadi bagian kehidupan kita yang bisa kita kombinasi. Apa yang kita kerjakan bukan hanya untuk yang sementara, tapi juga untuk yang kekal. Haleluya. Haleluya. Darahmu sucikanku. Nanti sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus sama-sama. Bapak Ibu bisa mengambil perjamuan kudus. Haleluya. Darahmu sucikanku. Darahmu beri kehidupan. Gantikanku bagai korban berdosa, sucikanku seputih salju. Yesus mendapatkan semua, kita bisa bagi berdiri bersama-sama. Jangan nunggu tak muda sampai tua. Kerjakan sesuatu di masa muda. Yang sudah tua, jangan berkata aku sudah terlalu tua. Sisa hidupmu kerjakan untuk mengabarkan Injil. Ya, karena itu yang ditunggu sama Tuhan. Gak ada habisnya kerja di atas muka bumi ini. Gak ada habisnya. Ini sudah punya rumah, pengen punya kapal, sudah punya kapal, pengen punya pesawat, tidak ada habisnya. Itu tipuan dunia ini. Bolehlah kita pleasure, ya kan? Tapi untuk menjembatani kekekalan, tidak ada cara lain kecuali bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Ya, apa saja kita upayakan. Waktu kita, waktu game kita ganti dengan SMS kepada orang. Ya kan? Tuhan itu kasih ide macam-macam. Dapat uang nggak usah dimakan sendiri, ajai teman-teman dekat yang belum dalam Tuhan, traktir dia. Sampai suatu kali dia berkata, kamu traktir saya sebab Yesus ada dalam hidupku. Aku mengasihi kamu, aku pengen kamu mengalami itu. Pokoknya ngomong soal Kristus. Teman-teman Uber itu ya, driver itu, kalau kumpul tuh bisa lama sekali. Yang diomongin apa? Uber. Oh, aku dapat salah. Waktu apa? Dulu ada yang tidak suka sama kita, itu supir taksi. Supir taksi tidak suka. Kalau kita mulai ngomong Uber, supir taksinya minggir, marah. Lama-lama supir taksinya jadi supir Uber, nyambung. Sampai ya sekarang ya. Curi waktu ngomong soal Yesus. Saya mau beritahu kepada saudara, Tuhan kasih kekuatan kepada kita. Kita ngomongin Uber, capek. Tapi ngomongin Yesus seger, ya kan?
Kalau saya ketemu sama orang, ada kesempatan ngomong Yesus, dianya yang lemes, sayanya yang seger. Habis dia buka kesempatan, tapi setelah itu dia mengalami pemulihan. Kenapa begitu Pak? Dia telepon kok. Terima kasih ya Pak. Kemarin saya sudah hampir bunuh diri loh. Ngomong sama Bapak. Oh, diingatnya lagi kaget sudah. Loh, iya dong. Orang mau bunuh diri, kita ngomong soal bercepat bunuh diri. Oh, susah kok. Apalagi ngomong soal matematika. Orang besok mau bunuh diri, hari ini ngomong soal matematika. Lah, ruwet. Kita mati sekarang aja. Tapi kalau sudah bicara firman, ada pengharapan. Berikan pengharapan Tuhan. Dan itu sebetulnya ya Tuhan proses dalam hidupmu dan hidupku di dalam waktu. Amin ya. Yang mati di atas kayu salib supaya saudara dan saya benar-benar membawa keinginan hati Bapa, jiwa-jiwa. Enggak semua kok. Memang Alkitab berkata barang siapa yang percaya itu semua, tapi enggak semua. Orang-orang yang mendapat anugerahnya saja. Siapa tahu anugerah itu ada pada teman yang belum dalam kita. Siapa tahu anugerah itu ada dalam keluarga kita yang belum mengenalkan Tuhan. Kalian mengerti maksud saya? Punyalah hati itu, karena Yesus punya hati itu. Lihat jiwa-jiwa, dia penuh dengan belas kasihan. Amin. Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu. Hari ini biar pandangan kami tidak hanya kepada perkara yang sementara, yang nanti toh akhirnya kami tinggalkan. Tapi Kau memberikan kepada kami desire, passion, supaya juga memiliki hati seperti Tuhan, bahkan taat sampai di atas kayu salib demi hidup kami, supaya kami diselamatkan. Hari ini kami bersyukur karena Engkau curahkan, tubuhmu dipecahkan, supaya kami menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tapi rubahlah pikiran kami ya Tuhan, dari segala ketakutan, kekhawatiran karena kebutuhan-kebutuhan jasmani yang toh akhirnya nanti kami juga akan tinggalkan. Bisa jadi berkat, bisa jadi rebutan, bisa jadi malapetaka. Hari ini biar Kau memberikan kepada kami setiap hati untuk sungguh-sungguh memikirkan perkara-perkara rohani. Apa saja yang bisa kita buat, kami buat. Kau memberikan kesanggupan dan kemampuan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Darahmu sucikan dulu dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Kita siapkan hati kita. Hari ini masih bertanya, masih adakah Tuhan pada saat ini? Terkadang kita manusia masih menyibukkan diri. Firman Tuhan menegur pada pagi hari ini Bapak Ibu, mengingatkan, Roh Kudus juga berbicara kepada saya pribadi bahwa jangan berfokus pada kesulitan dan penderitaan yang ada, tapi fokus untuk mencari Tuhan, mencari jiwa-jiwa. Itu yang menguatkan kehidupan kita, menguatkan kehidupan saudara sekalian. Di setiap pergumulan cari Tuhan, setiap permasalahan Tuhan masih membuka jalan. Amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima darah Yesus. Wilayah kasih. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita bersama-sama makan dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan di tangan-tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Sebab setiap kali kamu minum makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan percaya dan tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Haleluya.
Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami menerima roti dan anggur Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Kau yang memberikan kekuatan, Kau yang memberikan pengharapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang percaya katakan. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom saudara-saudara. Terima kasih untuk Pak Petrus yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita berikan aplaus dulu. Ya, haleluya. Maju terus Pak di ladang Tuhan. Shalom buat jemaat Tuhan yang hadir saat ini untuk beribadah. Senang sekali kita bisa beribadah bersama-sama. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan menguatkan dan juga menjadi suluh bagi kaki kita. Untuk kebaktian GKI Penuai di Wolonggong, kebaktian GKI Penuai akan diadakan setiap hari Sabtu tanggal 12 Agustus jam 1 sampai jam 3. Itu tempatnya City Life Church Wolonggong 2/129 Jardine Street, Prairie Meadows. Diawal dengan acara food bank distribution jam 9 pagi di Berkeley. Jadi minggu lalu kan kita sudah ikut piknik dan juga ibadah onsite di Wolonggong. Jadi Wolonggong itu akan onsite lagi hari Sabtu tanggal 12 Agustus, tapi itu jam 1. Sebelumnya jam 9 kita akan ada food bank yang seperti biasa diawali dengan food bank dulu daerah Wolonggong. Mari saudara-saudara yang punya waktu, yang ada kesempatan bisa join bersama untuk onsite, dan juga yang mau pelayanan di sana juga bisa daftar kepada Pastor Roni. Ya, mari kita ajak semua rekan-rekan untuk bersama-sama. Oke, kita akan nanti untuk bulan depan ada rencana Kids Fair ya Pak ya. Ya, jadi bulan depan ada rencana Kids Fair untuk anak-anak kita, untuk jiwa-jiwa dari luar juga. Mari kita dukung terus program ini, karena anak-anak yang bertumbuh di dalam Tuhan itu adalah suatu kebanggaan bagi orang tuanya. Kita akan memberikan offering, bisa juga lewat account transfer yang mau memberikan persepuluhan atau persembahan atau ucapan syukur, bisa juga ditransfer di Indonesian Christian Fellowship BSB 082332 account 8359409114, dan juga kita bisa membawa persembahan kita di depan ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu Tuhan yang menguatkan dan menegur kembali kepada kehidupan kami Tuhan. Sesungguhnya di dalam setiap perjalanan hidup kami Bapak, apa yang kami cari Tuhan, apa yang kami kejar ya Tuhan, itu adalah menyenangkan Engkau Tuhan. Kami juga mau belajar membawa jiwa-jiwa Tuhan di sekeliling kami. Siapapun yang ada di sekitar kami Tuhan, boleh mereka mendengar akan Engkau Yesus. Engkau tidak akan pernah menolak Tuhan orang yang datang kepada Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu saat ini Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami juga Tuhan. Mulai saat ini kami mau belajar Tuhan. Pimpin sertai kami ya Roh Kudus. Nah, sebentar juga kami akan memberi dari berkat yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Cukupkan Tuhan, lebih dari cukup Tuhan. Biarlah tangan-tangan yang menabur juga Kau berkati berlipat kali ganda ya Bapa. Terpuji nama-Mu, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan memberi.
kita berpisah satu dengan yang lain, pulang ke rumah kami masing-masing, ke rumah kita masing-masing dengan penyertaan Tuhan. Jangan lewatkan waktu-waktumu, biarkan hidupmu dan hidupmu terus dipakai oleh Tuhan. Seperti saya berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku untuk boleh menyampaikan kabar kesukaan. Haleluya. Berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai hidupmu dan hidupmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian ya. Jadi salam satu dengan yang lain. Haleluya. Ada Jenny